Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kembali di Jejak Babat Cilacap. Di wilayah pedesaan utara Kecamatan Cipari, sekitar 4 km, terdapat desa yang menyimpan cerita masa lalu. Konon, wilayah ini pernah dijadikan pusat pemerintahan distrik atau Kademangan masa lalu. Terbukti dari peta tahun 1924 buatan pemerintah kolonial Belanda, serta terkenal ada perusahaan karet yang didirikan tahun 1920. Nama desa ini Desa Pegadingan. Dilihat dari namanya dan dapat diartikan dari kata pega, gading, dan akhiran an yang berarti berusaha menuju kejayaan atau keberhasilan secara bersama-sama. Mari kita simak kisahnya. Pada tahun 1876, Desa Pegadingan menjadi jalur utama bagi punggawa Mataram yang dipimpin oleh Patih Raden Mas Cakradiningrat dengan para prajuritnya. Patih Raden Mas Cakradiningrat dalam perjalanan utusan raja untuk mencari tumbal atau obat yang bernama tombak sodor dan kembang ganjur yang berada di Gunung Wuluh. Obat ini untuk mengobati penyakit musiman atau pakebluk yang diderita oleh para kaulanya di Mataram. Beliau bermalam di Lumbul Pakem. Warga memohon bantuan kepada Patih Raden Mas Cakradiningrat untuk mengusir pengganggu atau hama setiap kali mau panen padi maupun palawija. Di antaranya hama tersebut seperti celeng atau babi hutan dan banteng yang selalu mengganggu penduduk baik di ladang maupun di rumah. Setelah beberapa hari kemudian, warga masyarakat berhasil menangkap gajah yang kemudian dibunuh oleh Patih Raden Mas Cakradiningrat sekaligus diambil gadingnya. Dengan berhasilnya menangkap gajah, penduduk yang susah payah hingga beberapa hari dan merasa letih, capek, atau pegak dalam bahasa Banyumas, cerita per cerita tanpa masing-masing penduduk menyadari bahwa apa yang mereka ucapkan pegak dan disama dengan kata gading atau gajah, maka Patih Raden Mas Cakradiningrat memberi nama atau tenger yaitu Pegading. Nama Pegading dengan perjalanan waktu yang lama diubah menjadi nama Pegadingan. Pemberian nama tersebut mengandung makna yang sangat dalam dan penuh perjuangan. Dalam perjalanan pulang dengan membawa kedua pusaka tersebut, tengah jalan beliau dihentikan oleh Ki Demang Wirakerti beserta prajuritnya. Dalam percakapannya, Ki Demang Wirakerti menantang kepada Patih Raden Mas Cakradiningrat adu kesaktian. Dalam peperangan tersebut dimenangkan oleh Ki Demang Wirakerti, yang kemudian kedua pusaka itu tersebut dibawa ke Mataram, kemudian diberikan kepada Raja Mataram dengan harapan akan mendapatkan pangkat atau derajat dan wilayah pemekaran kekuasaan Mataram. Demang Wirakerti wafat pada tahun 1894 dan dimakamkan di makam Ciluncat Desa Pegadingan. Itulah kisah asal nama Desa Pegadingan. Sebelum merdeka, di Pegadingan dipimpin oleh seorang bernama Sangali atau Bani Sangali mulai tahun 1930 sampai dengan 1941. Beliau wafat pada tahun 1942. Kemudian diteruskan oleh Sroko Marto mulai tahun 1943 sampai 1957. Pada tahun 1948 terjadi crash kedua, yaitu penyerangan Belanda ke Indonesia di Pegadingan yang dinamakan Perang Rakoba atau Doreng. Mengingat sangat membahayakan, maka Sroko Marto mengungsi dengan beberapa orang untuk menyelamatkan diri.
Dengan kepergiannya tersebut, Kartomi yang waktu itu sebagai carik menggantikan kepala desa yang sedang kosong atau PJ atau caretaker hingga kepulangan Marto. Dalam 1 tahun pemerintahan Kartomi mengemban tugas yang sangat berat dan dikejar-kejar oleh Belanda sehingga tidak bisa maksimal dalam melayani masyarakat baru. Setelah Belanda kalah, pemerintah dipegang kembali oleh Marto sampai tahun 1957. Itulah sejarah awal pemerintahan desa Pegadingan sebelum kemerdekaan. Adapun nama-nama kepala desa selanjutnya antara lain Bapak Siswodarsono, Bapak R. Sutoyo, Bapak Muawin, Bapak Warsito HS, Bapak Teguh Sutiyarjo, Bapak Gatot Susilo, dan Bapak Dirun. Banyak sekali warisan peninggalan beliau-beliau, di antaranya yang pertama bantuan presiden 7 desa tahun 1982 dan 1 TK tahun 1970. Yang kedua, pendirian Masjid Baitur Rahman Cibatu. Yang ketiga, gedung SMP Negeri 2 Cipari. Yang keempat, bendungan Cibatu. Yang kelima, digitalisasi arsip desa. Yang keenam, bantuan Safras Alstan, Sumur Bor, dan RTLH. Masih banyak lagi warisan lainnya yang perlu kita syukuri bersama dan dijaga. Pegadingan mengajarkan kita untuk berusaha menuju keberhasilan secara bersama-sama, yakni gotong royong dalam segala hal. Mari kita bersama terapkan sikap hidup di atas di tanah ini. Tetaplah bersama Jejak Babat Cilacap. Masih banyak kisah sejarah desa yang menanti kita ceritakan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saluran ini semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.